suatu saat kebenaran itu akan selalu memenangkan hal apapun. Nah, aku percaya itu sih. Ketika dia sudah membencimu, sebaik apapun kamu, dia akan selalu membencimu. Sudut pandangku tentang mereka yang banyak tanya tanpa membaca, katanya sekolah tapi apakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok MC nganu? Kok MC nikahan bareng ya? Direncanakan. Selamat datang kembali di acara Sudut Pandang, masih bersama saya Mantri Deso. Dan saya Vira. Kali ini kita pengen membahas masalah yang sering dialami, yang banyak dialami. Tapi kok ngobrol-ngobrol kita lama nggak upload ini karena kesibukan Anda yang nggak pulang-pulang kampung. Karena Padahal pulang 2 minggu sekali. Enggak, udah nek wis ning Jogja terus kon Bali males ya. Males jalannya. Padahal ya rumah pulang lah, sering-sering pulang. Ben nek ono sing nanyakan kok nggak ngupload neh terus. Nah, tuan putrinya jarang pulang. Bang Toyib kali ya. Kali ini kita mau bahas apa ini, Fir? Kali ini kita mau bahas tentang apa ya, masa yang relate banget nih sama kehidupan kita, di semua usia, di semua kalangan lah. Di semua kalangan. Apa itu? Kita bakalan bahas tentang toxic. Toxic sering ya kata-kata kan mendengar toxic itu kan racun kan, ada toxic racun. Tapi pengertian yang kita bahas tentang toxic sendiri apa sih? Toxic itu adalah istilah untuk seseorang yang beracun atau memiliki sifat pribadi yang suka menyusahkan dan merugikan orang lain, baik itu secara fisik ataupun emosional. Nah, orang yang toxic ini bisa kita sebut sebagai toxic people. Toxic people. Oke, berarti orang yang beracun ya, secara fisik ataupun emosional. Berarti bisa secara kekerasan atau verbal, emosional, verbal bisa ya. Tapi ini toxic kan sering ya. Ini toxic sendiri misal di pertemanan ya, toxic ada di pertemanan, ada di hubungan. Di pertemanan, di friendship, terus relationship gitu. Kita bahas satu-satu di seusiamu yang relate mungkin toxic friendship ya, toxic racun pertemanan ya kan, bahasa desanya racun pertemanan ya, toxic friendship. Toxic friendship itu relate-nya di pergaulan kita yang sering kita alami apa sih? Toxic friendship. Dari aku ya, dari yang aku alamin atau aku lalui itu kayak pernah ngerasain nggak sih temenan tapi kayak saingan? Temenan galak. Jadi bukannya saling dukung tapi saling iri gitu loh, saling iri terus ngerasa pengen menang sendiri, nggak mau tertandingi lah. Berarti nganu ya, apa sih namanya, bersaing kan? Bersaing dalam hal apa kan, boleh bersaing dalam hal kebaikan. Iya, kalau kebaikan, tapi kalau udah mulai ke yang menjatuhkan mungkin ya, itu baru masuk toksik gitu. Tapi kalau masalah berlomba-lomba dalam kebaikan itu kan lebih ke berkompetisi kan ya. Kalau hal baik nggak apa-apa ya, tapi ngobrol-ngobrol masa berkompetisi memang kita sudah sadar nggak sih, kita dari kecil itu sudah ditanamkan jiwa kompetisi. Dalam artian gini, dalam sekolah kita, sistem sekolah kita itu masih perankingan 1, 2, 3 dan sebagainya. Itu padahal menurutku ya antara setuju nggak setuju sih, di sekolah kita dituntut untuk menjadi yang terbaik dengan berkompetisi, tapi di dunia kerja kita tuh seakan kita tim ya, kita harus menjadi tim yang baik, tim yang solid agar mencapai suatu tujuan yang maksimal kan gitu. Bukan saling ada ungkapan ini sih, we are lali aku tadi nih apa. Bukan ini. We are
not Superman but super team gitu. Nah, not Superman but super team kayak seperti itu. Dan persaingan di sekolah yang lebih mengutamakan perankingan tuh kan jadi kita membelakangi apa sih? Jadi kayak lebih yang penting aku dapat ranking, dapat nilai bagus tanpa menghiraukan kejujurannya. Oh iya sih, dia berarti mengejar sesuatu yang penting hasilnya ya, tanpa dia berproses seperti apa kan, yang penting hasilnya aku ranking 1 dan sebagainya. Itu juga tapi jalannya kadang salah gitu. Kurang baik sih. Makanya ini menjadi salah satu sing PR ku menjadi sosok orang tua sing akhirnya ketika nilai menurutku enggak begitu penting. Ya penting. Bukan enggak penting. Belajar tapi ketika dia terus ya aku nggak ranking 1 misalnya aku mau nggak masalah kemarin nggak usah jadi acuan bahwa nilai akan membuatmu menggantungkan kesuksesanmu di depan tuh. Insya Allah enggak lah, karena banyak tuh sing anak-anak bandel di masa lalu yang akhirnya dia bisa menunjukkan menjadi lebih baik dan bahkan bisa menjadi termasuk menjadi yang terbaik di dunia kerjanya juga ada kan kayak gitu. Tapi mereka yang ya nggak tahu ini bener tak salah. Tergantung rezeki masing-masing. Tapi ada juga makan yang banyak sing mereka dulu waktu sekolah itu rajin nih minta ampun, tapi ternyata sampai di dunia kerja dia yang menjadi sosok bawahan atau apa juga banyak kan. Tapi ya kembali lagi itu di jalan masing-masing. Kita juga nggak bisa membenarkan itu atau menyalahkan itu. Tapi ya kadang realitas seperti itu kan. Itu salah satu tadi toxic friendship. Mungkin selain itu ada lagi nggak? Ada beberapa lagi yang selanjutnya saat kita berada di lingkungan itu, di circle itu, kita tuh nggak bisa jadi diri kita sendiri. Jadi kita memaksa diri kita untuk jadi orang lain agar kita diterima masuk ke circle itu. Pernah nggak gitu? Berarti ya pernah sih, bisa juga sih kita nggak bisa menjadi diri sendiri. Karena lebih bisa nggak nyaman juga kalau kita nggak bisa menjadi diri sendiri ya. Iya, tapi itu beda lagi sama kita harus menempatkan diri. Itu beda sama kalau kita nggak bisa jadi diri sendiri. Iya, boleh. Jadi kita harus benar-benar ngikutin mereka supaya diterima di circle itu. Berarti fake kan? Fake people. Ya oke, lanjut. Yang selanjutnya yang pertama tadi kita pertemanan nggak sehat ya, persaingan selalu ada persaingan yang nggak sehat. Dia nggak bisa menjadi diri sendiri dalam lingkungan itu. Oke, kemudian ada saja nggak? Selalu ada drama di lingkungan itu yang harusnya tuh nggak harus ada, tapi kayak apa ya, kayak masalah kecil selalu digede-gedein. Emang ya di banyak lingkungan pertemananmu drama-drama itu akhirnya drama Korea atau enggak cuman lingkunganku doang, pasti di sana kayak anak-anak SMA atau contohnya apa sih drama pertemanan tuh apa ya yang kayak harusnya tuh bisa diomongin baik-baik. Tapi kenapa harus musuh-musuhan dulu? Kenapa harus sendiri-sendirian gitu loh? Kan itu jadi kayak kurangnya komunikasi terus malah dijadiin masalah gitu. Tapi menurutku itu juga bisa karena kurang gentle lah. Misalnya aku ada masalah dengan kamu, wis ngomong salahmu apa, salahku apa, kita wis ning tengah deal wis rampung gitu kan lebih enak ya. Daripada harus terus itu lebih gedein ego, komunikasi. Ego, tapi kan ego kan manusiawi, setiap manusia punya ego masing-masing. Tapi kan kadang greget gitu loh, kayak iya sih, justru malah diomongin baik-baik bisa, kenapa harus kayak gitu? Tapi yang lebih greget kan misal kamu di circle pertemanan nih, terus ono temenmu sing ini karo temanmu sing ini masalah, sedangkan kalian di teman yang lain itu biasa baik kan, nggak ada baik sama ini tapi baik sama ini, tapi mereka berdua yang punya masalah kan, kita nih pihak tengah juga malah sulit kan. Iya, bingung sendiri kayak kita nggak bisa bela siapapun gitu, tapi kita juga nggak bisa musuhin gitu, nggak bisa ikut musuhin gitu. Ya memang di pihak tengah tuh memang sulit sih. Yes, jalani saja. Ada lagi nggak dalam pertemanan?
curhatan yang dijadiin gosip. Ada kan pasti kita nganggap dia tuh tempat Bestie curhat, lah ya, bestie ya. tempat curhat. Tapi ternyata dia punya bestie lagi. Ah. Dia punya bestie lagi, dan ketika kita curhat ke dia ceritain lagi ke orang lain. Oh, itu mulut lamis berarti. Ha-ha. Tapi itu menurutku lebih sering terjadi pada perempuan. Karena ya kayak ngono wong wedok itu ibaratnya gini. Tak bilangin tapi nggak usah bilang-bilang ya. Bilang sampai tak bilangin tapi nggak usah bilang loh. Akhirnya kan Semua tahu. beda sama nek cowok tuh lebih ke kalau Keep buat diri sendiri. keep aja, misal kamu mau cerita ya silakan, nggak juga nggak apa-apa kayak ngono loh. Nggak sih terus ya, karena wanita butuh bercerita sih, jadi tapi yo wanita juga ya seperti itu, nggak tahu. Makanya kenapa aku rasa nang ruang wedok rasa ruang wedok. Ih, bahaya. Wah, konangan nih. Ya, lanjut, Buka ada kedok lagi ya? sendiri nih. Lanjut, ada lagi ya? Ada, ini paling relate menurutku ya. Seseorang yang cuma mau didengerin tanpa mau ngedengerin orang lain. Seseorang yang mau didengerin tapi Tanpa ngedengerin orang lain. Jadi banyak ya orang seperti itu ya. banyak banget. Jadi dia ngerasa kalau segala sesuatu tuh harus tentang dia. Ada ya. Banyak Adalah ya. pasti. Banyak ya. Pasti ada di setiap circle. Dia yang nggak mau mendengarkan, memang sulit sih mendengarkan dan memahami. Lebih sulit ngedengerin, soalnya kita harus benar-benar nyimak. Ya sebenarnya kan kita cerita juga ya cuma mau didengerin kan, nggak Berarti itu perlu. lebih ke berempati itu sulit ya. Berempati sulit. Kan ada orang yang ketika kita ngobrol dia motong, malah ketika kita curhat dia curhatin lagi masalah dia. Jadi kayak seharusnya kita yang curhat, jadi kita yang dengerin gitu. Iya. Ya masuk toxic friendship, beberapa kita kasih contohkan ya. Masih ada lagi dalam pertemanan. Mungkin itu kalau dari pertemananku ya, kalau dari aku ambil dari pertemananku, pengalamanku, apa yang aku laluin, mungkin itulah kurang lebih. Yes, sip, lanjut. Kalau itu kan aku di dunia perkuliahan atau di dunia Pertemanan lah ya. pertemanan. Kalau lebih dewasa, apa sih hitungnya udah dewasa ya, udah di dunia kerja gitu. Kalau di dunia pekerjaan apa itu Kalau dunia toxic, orang-orang kerja, toxic. kalau dunia kerja toxic itu tetap ada sih, enggak di pertemanan ada, di dunia kerja dimanapun yang ada kan. Di dunia kerja salah satunya mungkin hampir sama seperti tadi. Mungkin kalau di dunia kerja itu lebih ke sama juga sih, saling menjatuhkan, juga bisa saling menjatuhkan. Itu bahaya banget sih. Bahaya ya, tapi maksudnya kan orang yang menjatuhkan itu biasanya karena ada suatu kepentingan, entah untuk dirinya atau untuk apapun sih. Yang dia rata-rata juga orangnya ambisius untuk mencapai sesuatu. Tapi kalau orang yang santai aja, nggak harus menjatuhkan. Ketika manusia itu punya value lebih, dia akan sampai di puncaknya sendiri tanpa harus menjatuhkan gitu loh. Dengan karyanya, dengan kerja kerasnya, dia akan sampai di situ. Nggak harus menjatuhkan. Itu sih saling menjatuhkan sama terus. Tapi kan biasanya orang yang selalu unggul gitu kan, pasti ada orang-orang iri lah di belakangnya atau apa. Pasti orang iri itu karena yang jelas dia nggak bisa seperti kita. Dan orang-orang yang ngomongin di belakang itu juga pasti karena dia nggak bisa di depan kita, makanya dia ngomongin di belakang seperti itu. Tapi ya biarin aja sih kalau kita mau. Ya yang penting kita tetap, ibaratnya kalau kuda-kuda kita kuat, mau dijatuhkan seperti apa mungkin kita nggak jatuh. Ya, percaya rezeki itu nggak usah dikejar sekeras apapun juga bakal datang. Tapi kalau nggak ada rezeki mau dikejar sekencang apapun, sekuat apapun juga nggak akan mungkin dapat gitu loh. Tanpa mengecualikan ikhtiar ya, ikhtiar tetap harus loh. Kita tetap dalam apapun tetap harus ikhtiar, maksimalkan ikhtiar gitu loh. Tapi ya kalau memang nggak rezeki mau dikejar seperti apapun ya tetap nggak mungkin datang. Santai aja kan, slow. Itu di lingkungan kerja juga menurutku yang sering itu gak usah tak bahas banyak, tapi hanya satu saling menjatuhkan itu
mungkin hampir orang bisa melihat atau mengalami itu, dan kelihatan kok. Kelihatan orang-orang mana yang dia akan mengejar karir dengan cara seperti itu tuh akan kelihatan. Jeblok lah ibaratnya kayak ngono. Tapi ya biarkan saja, itu hak dia untuk memilih jalan seperti itu kan. Tapi kalau kena ke kamu sendiri gitu pernah? Mesti orang ke kamu gitu apa? Pernah gak? Pernah sih, pernah. Pernah tapi nggak tak sebut namanya, nggak tak sebut namanya. Sensor, namanya sensor. Tapi pernah aku ya nggak tahu. Menurut orang itu kan, maksudnya kan kita nggak bisa. Aku adalah apa yang kamu pikirkan gitu loh. Aku nggak bisa menjelaskan bahwa aku seperti ini, tapi kamu udah bisa menyimpulkan dari apa yang kamu lihat. Makanya setiap kita akan berbeda dari setiap penilaian orang lain kan. Lah, menurut si A, aku tuh ini dan sebagainya. Mungkin bukan menjatuhkan sih, tapi lebih dilaporkan atau apa sih. Tapi ya nggak usah terus berkecil hati atau apa, ya biarkan saja. Memang penilaiannya dia ke aku seperti itu ya biarkan saja. Tapi bukan pendendam sih, tapi lebih ke ingat lah. Ya kalau seperti itu siapapun orang akan mengingatnya. Hal buruk atau hal yang kurang enak di dalam kita akan selalu teringat lah, itu jelas. Tapi lebih ke aku buat apa membalas sih kalau ada tipe orang ketika kamu jahat akan dibalas jahat. Tapi fase-fase orang ketika aku jahati kamu membalas aku jahat, kemudian orang menjahati kita diam saja. Tapi ada di tahap terakhir itu bahwa orang menjahati kita membalas dengan kebaikan ya. Aku berusaha kayak ini sih, bukan sing pendendam atau apa. Kalau dia mau seperti itu biarkan. Ketika aku nggak melakukan apapun yang tanda kutip merugikan, yo fan wae, maju wae, nggak usah takut apa halangan rintangan, terabas wae. Suatu saat kebenaran itu akan selalu memenangkan hal apapun. Aku percaya itu wae sih. Itu dalam dunia kerja sih. Soalnya kadang dari cerita-cerita tuh pasti setiap orang beda gitu loh, bener nggak? Kayak orang ini sama orang ini beda cerita di kita. Itu jelas kok. Dan kita nggak mungkin bisa menjelaskan kita ke semua orang loh. Kita nggak bisa membuat semua orang suka terhadap kita. Makanya biarkan mereka mau menilai kita seperti apa biarkan gitu. Kita nggak bisa rasa terus kita menjelaskan aku seperti ini loh, aku seperti itu. Biarkan aja mereka menilai lah, nggak usah kita ambil pusing, nggak usah kita jelasin gimana diri kita. Karena ketika dia sudah membencimu, sebaik apapun kamu, dia akan selalu membencimu. Tapi ketika dia menyukaimu, seburuk apapun yang kamu lakukan, dia akan tetap menyukaimu. Oke. Itu kan di dunia kerja. Tapi juga ada kan di seusia. Aku kan di usiamu kan pertemanan ya, toxic friendship gitu ya. Tapi kan kalau di seusia aku juga ada sih, dalam hubungan tuh ada namanya toxic relationship kan. Toxic relationship itu juga macam-macam sih. Mungkin kalau bahasa hitnya sekarang pacaran sih, tapi aku nggak mengajukan atau membahas tentang pacaran, tapi lebih ke yang dia berjenjang serius, pernikahan atau apa, itu juga ada toksiknya juga. Iya pasti. Itu pasti. Terus dari pertemanan atau teman-teman kita tinggalin ke dari friendship relationship ke toxic relationship. Dari toxic friendship ke toxic relationship. Enggak, dari pertemanan sing teman-temanmu lah yang mereka berpacaran dalam seusiamu, itu toxic dalam hubungan mereka apa enggak? Adalah pasti. Adalah pasti. Apa contoh? Kayak ya maksudnya tuh kan dalam suatu hubungan pasti harus saling percaya dong. Harus ada saling percaya, harus saling terbuka. Tapi kadang ada orang yang posesif banget. Temen ada pacar temen kayak yang posesif, jadi kayak dia temenan sama cowok pun nggak boleh gitu loh. Tapi yang ceweknya juga mau aja gitu.
Kayak ngapain kalian tuh masih pacaran doang, belum sampai ke Tapi percaya gini, kenapa wanita bisa lebih bertahan pada hubungan yang toxic. toksik? Itu karena katanya aku nggak tahu, wanita itu lebih menggunakan hati daripada logika. Beda kalau cowok, misal misal cowok terjebak dalam hubungan toksik, ya udah ngapain aku dilanjutkan, pisah ya pisah, ibaratnya ini nomor lanang, karena wong lanang kurang menggunakan hati tapi lebih menggunakan logika gitu ya. Soalnya aku pernah baca juga kalau semisal dalam suatu hubungan yang toksik, cowok tuh pasti bisa tetap langgeng gitu. Soalnya sama cewek masih, ayo udahlah maklum. Tapi kalau cewek yang toksik, pasti cowoknya nggak mau gitu loh. Ya itu mau sih, berarti posesif ya. Tapi yang posesif juga, selain posesif itu kan karena juga tadi karena ini cemburu berlebihan juga kan. Cemburu berlebihan. Tapi ngapain sih ketika kamu sudah berkomitmen dalam suatu hubungan? Maksudnya cemburu, aku nggak menyalahkan cemburu. Cemburu boleh manusiawi, wajar, karena kamu mempunyai rasa pasti akan mempunyai rasa cemburu. Tapi kan pengelolaan dalam rasa cemburu itu kan penting. Ketika kamu cemburu berlebihan terus mengganggu pikiran dan sebagainya, untuk apa kamu memberi kepercayaan pada hubungan itu loh. Cemburu sewajarnya lah, nggak usah cemburu berlebihan. Kok sampai kasih berteman sama cowok ya, itu kan malah justru menghambat. Buat apa ketika kamu nggak ada saling percayaan masih melanjutkan pada hubungan itu? Sayangnya di situ. Kan jadi membatasi pertemanan juga kan, relasi juga. Apalagi sayang juga ketika di usia masih dalam konteks pacaran, walaupun aku nggak membenarkan itu ya, posesif atau dan lain sebagainya, padahal kan di seusiamu dia yang masih bisa berkembang semaksimal mungkin, dan malah justru dihambat pergaulannya dengan keposesifan, kan malah terlalu bucin terlalu bucin, mengkerdilkan lingkup pertemananmu yang seharusnya kamu bisa mendapatkan banyak pengalaman, jadi kayak stagnan di situ aja itu loh. Padahal kan di seusiamu harus maksimalkan lingkup seluas-luasnya, itu akan bermanfaat ketika nanti kamu sudah dewasa dalam mendidik anakmu. Ketika pengalaman semakin banyak, kamu akan semakin pandai problem solvingmu, entah pola pikirmu, kan seperti itu toh. Itu aku sayangkan sih ketika di seusianya seperti itu. Kalau saranku mending ya kalau memang nggak bisa saling percaya ya wis, untuk apa melanjutkan gitu loh. Karena kuncinya kan komitmen itu percaya kan, nggak ngono sih. Masalah nanti kok ketika kita kasih percayaan dia menghilangkan kepercayaan itu wis ibaratnya kayak inilah. Belenjani. Nah, belenjani bahasa Jawanya, misalnya aku misalnya nih aku apa yang kamu, kau ngapus ya aku lah, ini kamu bohongin aku, itu wis bukan urusanku, tapi urusanmu sama yang bikin hidup kayak ngono sih. Kalau bisa kita berpikir gitu mungkin santai kan, slow aja tuh. Ada faktor internal yang bisa kita kendalikan, nggak harus kita ngurusi faktor eksternal yang nggak bisa kita kendalikan kan. Soalnya dalam hubungan, menurutku ya, dalam hubungan itu kita tuh harus saling, harus sama-sama gitu, bukan salah satu doang yang paling. Jadi kalau di saat hubungan kalian udah nggak sehat, udah bikin kalian sakit doang, ya kenapa takut buat ninggalin gitu. Terus selain itu, lanjutnya ya, selain itu kan juga ada lagi. Tadi kalau di pertemanan ada, di relationship juga ada, kita nggak bisa menjadi diri sendiri. Kenapa kita harus, kebanyakan cewek, menurutku ya, kebanyakan cewek, kenapa kita harus tampil sempurna di hadapan pasangan kita? Padahal misal aku si cowok, ketika nanti suatu saat kamu berumah tangga, ibaratnya dari kamu tidur ngorok sampai secantik apapun berani, kita kan tahu semua itu udah nggak ada fake kan ketika berumah tangga, yang ketika masih berteman itu pengen menampilkan sesempurna mungkin, tapi kan malah akhirnya dari cowok berekspektasi jadi dia tampak indah sih, padahal kan dia punya sisi lain ya. Padahal kalau pas lihat aslinya gitu pasti yang cowok kok dulu. Makanya kayak yang cewek lebih ke ya itu ngeliatin
ngeliatin yang baik-baiknya doang nanti terus. Kalau menurutku sih Fir, ya, ketika kamu kenal cowok atau memutuskan untuk mengenal cowok itu nggak usah menjadi orang lain. Maksudnya cukup ketika dirimu biasain seperti itu ya wis kayak ngono. Ketika dia memang bisa menerimamu apa adanya, dia akan bertahan. Tapi kalau kamu ngitok ke sing paling apik-apik, dia akan berekspektasi dan akhirnya dia akan kecewa. Di saat kita bikin yang nggak sesuai sama apa yang dia inginkan ya, dia bakalan bisa paling parah dia ninggalin lah. Iya sih. Posesif, cemburu berlebihan, terus selalu dicurigai, selalu dibohongi, terus kadang kata-kata kasar ya, secara selain kekerasan fisik itu kan juga toksik kan, kekerasan verbal kan. Cuman memang itu juga sulit dihindari ketika manusia di tingkat emosi itu otomatis akan keluar kata-kata dari mulutnya yang mungkin menurut kita itu biasa, tapi menurut pasangan kita itu menyakitkan, bikin sakit hati. Aku pun juga belajar di situ. Mungkin aku ya sadar, kadang mungkin omonganku juga melukai pasanganku gitu. Pelan-pelan lah. Bismillah. Menjadi lebih baik. Tapi kan ada kadang dalam hubungan entah itu pernikahan, entah itu pertemanan kan yang apa ya menyalurkan kasih sayang mereka tuh lewat kata-kataan gitu, tapi nggak ada yang sakit hati. Nah, apa sih ketika mati aku memang saranku ketika mau mencari pasangan hidup itu Ya frekuensi. Terserah mau frekuensi itu kamu, tapi lebih ke dia yang akan menjadi partner ngobrolmu sampai akhir masa tuamu sih. Jadi menurutku sing bisa nyambung satu visi satu misi sefrekuensi juga bisa sih, karena itu penting sih. Karena ketika wis sesederhana inilah hidup bareng, ketika anak-anak wis do gede, wis do pisah, kita menikmati masa tua ning balkon sunsetan, ngeteh bareng, ngobrol ngalor ngidul, membahas apapun itu, tapi kita nyaman dengan bahasan itu, mungkin idaman sih menurutku itu. Nggak usah sing kalau masalah cantik, ganteng itu seiring berjalannya waktu akan luntur. Tapi ketika punya teman ngobrol yang membuatmu nyaman banget ngobrol, itu nilai plus buatku. Kayak saat kalian berdua tuh nggak akan kehabisan topik gitu. Kayak ada aja yang diomongin dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke tuh bakalan ada topik gitu. Iya sih. Padahal topik rame di ini. Di apa sih utara? Besok Fir harus maghrib ini. Closing statement apa? Toxic. Apa ya? Closing statement ya aku pernah baca gini. Hidup itu cuma sekali, deketin yang happy, jaga jarak atau jauhin hal yang toksik atau hal yang bikin kamu sakit hati. Oke, closing statement masuk lagi. Lumayan lah. Saya tuh pernah membaca itu. Kan tadi aku bilang aku pernah baca di satu kayak di Twitter lah. Punya siapa ya? Raden Rauf kayak Rauf apa siapa ya? Ya itu berarti kayak ini sore nanti. Oke, cukup segini ya. Kita sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Episode selanjutnya sering-sering lah mulai terus ya mau cedak dari Jogja Magelang kan mulai kita bikin konten balik orangnya nggak masalah gitu ya. Ya. Bensin mahal. Konsisten yang bensinnya mahal. Nepeng gocor lah. Ya cukup sekian. Jangan lupa tetap like, comment, subscribe channel ini dan jangan lupa komentar di bawah apa aja yang mau kita bahas, nanti kita akan bahas di sini. Cukup sekian dari kami, saya Mantri Deso. Saya Vira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.